Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di RYD31 Media. Oke bre, jadi pada video kali ini saya pengen bahas Aldi Satya Mahendra yang kemarin mampu juara satu di ajang FIM Super Sport 300 di sirkuit Monaco 2023. Ya, kalau buat saya pribadi sih banyak hal yang menarik dan pastinya harus dikawal dan terus di step by step kan posisi Aldi Satya Mahendra di ajang Super Sport 300. Kita tahu juga di musim 2023 ini Aldi Satya Mahendra masih menjadi pembalap reguler di kejuaraan R3 Blue Crew European Cup mengendarai Yamaha R3 dan saat ini posisinya di klasmen itu cukup baik, yaitu di posisi kedua dan selisih 16 poin aja. Dan untuk Super Sport 300 kemarin itu Aldi Satya Mahendra hanya menjadi pembalap wildcard aja, tapi dia mampu juara. Ya sebenarnya sih udah sering kita bahas dari musim 2021, 2022, 2023 ini Aldi Satya Mahendra ini pembalap yang memiliki potensi bagus dan kedepannya kemungkinan dapatkan hasil yang lebih baik lagi asalkan mendapatkan tim yang bagus dan juga di kelas yang memang cocok dengan support dari dirinya juga. Ya, walaupun banyak juga komentar yang sebenarnya komentar miring juga ketika Aldi Satya Mahendra kemarin juara satu, yang banyak juga yang berkomentar ada dan itu memang tidak saya publish, yang bilang kayak ya anak Carrasco itu juara dunia 2018 FIM Super Sport 300 mengendarai Kawasaki Ninja. Ya, emang benar juga fakta dan ya intinya sih seperti mengkerdilkan hasil Aldi yang mengatakan juara dunianya Super Sport 300 aja tuh di Moto3 World Championship tuh nggak ada apa-apanya, hanya bersaing di posisi terbawah. Dan ya memang kita sebenarnya harus membedakan kejuaraan yang satu, kejuaraan yang lain, dan kita tetap mengapresiasi apa yang didapatkan pembalap-pembalap Indonesia. Intinya seperti itu di channel RJD31 Media. Kenapa? Karena kalau kita selalu melihat seperti kayak tadi itu, otomatis kita akan sulit untuk bisa mengapresiasi apa yang bisa didapatkan pembalap-pembalap Indonesia. Dan intinya sih akhirnya juga bisa membuat atlet-atlet pembalap Indonesia itu ya seakan-akan kayak ya sia-sia, percuma deh gue berjuang dan berusaha keras untuk bisa jadi juara kalau memang nggak ada apresiasi sendiri dari misalnya netizen yang mungkin pastinya kelihatan oleh dia karena memang dia juga main Instagram dan juga main sosial media lainnya. Komentar-komentar itu pastinya masuk dan juga muncul. Kalau buat saya pribadi, apa yang sebenarnya harus diperjuangkan di musim 2024 untuk seorang Aldi Satya Mahendra? Pastinya adalah naik kelas ke Super Sport 300 ya, tidak lagi membalap di R3 Blue Crew European Cup ataupun ada kesempatan mendapatkan tim-tim yang lebih oke lagi dan tetap fokus aja di kejuaraan ini, yaitu kejuaraan yang menuju kelas tertingginya itu World Superbike. Karena di sini motor Yamaha cukup lengkap mulai dari R3 di Super Sport 300, kemudian di Super Sportnya ada Yamaha R6. Kemudian di Superbike-nya atau World Superbike ada Yamaha R1. Jadi ya cukup lengkap dan pastinya step by step Aldi akan tetap berkontinu jikapun dia di backup seperti ini, di backup oleh Yamaha Racing Indonesia. Karena kalau di Grand Prix kita tahu juga kan tidak ada motor dari pabrikan Yamaha di kelas Moto3, di Moto2-nya pun sebenarnya kan itu motor yang benar-benar tim-tim dari Eropa lebih banyaknya. Sedangkan mesinnya sendiri one make race yaitu dari Triumph. Sedangkan sasisnya juga dari Eropa yaitu Kalek dan juga Bosco Suro ya, intinya seperti itu. Insya Allah RYD31 Media seperti biasa memang selalu menghadirkan apa yang bisa didapatkan oleh pembalap-pembalap Indonesia di kejuaraan internasional. Mulai dari free practice 1, free practice kedua, lanjut kualifikasi dan seterusnya. Di akhir pekan ini mungkin sekedar informasi di luar dari konten itu ada aksi dari Mario Suryo Aji di sirkuit Silverstone, Inggris mengendarai Honda NSF 250 RW di kelas Moto3 World Championship. Ya intinya seperti itu. Kita di sini berusaha memberikan informasi-informasi mulai dari free practice 1, kita pantau beberapa pembalap-pembalap yang memang mungkin bisa di-compare dengan pembalap Indonesia hasil-hasilnya, dan kita perhatikan juga lap time seperti apa dan apakah ada kenaikan nanti di free practice kedua atau practice 2 dan seterusnya hingga kualifikasi. Nanti baru bisa kita mengukur seperti apa hasil race-nya. Prediksi dari kita sendiri yang melihat ketika pembalap-pembalap Indonesia melaksanakan free practice tersebut. Jadinya pastinya nggak akan jauh berbeda ya, kalaupun berbeda jauh ya kemungkinan karena memang mendapatkan setup yang jauh lebih oke ketika race weekendnya itu sendiri. Ya, jadi intinya kalau buat saya pribadi sih ya, ini intinya di konten kali ini adalah kita
cuma penonton aja, harus dukung apapun hasil dari pembalap-pembalap Indonesia di kejuaraan internasional, karena itu salah satu ya bisa disebut juga penambah semangat buat pembalap-pembalap Indonesia ketika ada orang yang mendukung walaupun tidak kenal dan memang dari Indonesia, dan mereka mendukung dengan kata-kata yang baik dan juga bijak, sekalipun mengkritik juga dengan kata-kata yang cukup oke dan juga bijak, jadi tanpa harus menyudutkan atau mengajari seakan-akan jauh lebih tahu, karena kita nggak tahu bagaimana perjuangan pembalap-pembalap Indonesia di kejuaraan dunia itu, bagaimana kerja kerasnya, bagaimana latihannya, dan juga bagaimana memaksakan dirinya untuk bisa nyampai ke level juara. Intinya seperti itu, kita nggak pernah tahu dan kita cuma nonton aja dan seakan-akan kita sudah bisa dan jauh lebih jago daripada mereka, padahal kita di rumah cuma hanya menaiki Honda Beat ataupun Yamaha Mio dan seakan-akan kita sudah cukup kompetitif untuk bisa menjadi juaranya wakil Indonesia di kejuaraan Super Sport 300 ya. Itu seperti itu kalau buat saya pribadi. Saya nggak segan-segan, nggak capek-capek untuk selalu mengingatkan teman-teman di channel RYD31 Media untuk selalu bisa berpikir positif dan mengapresiasi apapun yang bisa didapatkan oleh pembalap Indonesia. Ya, pembalap Indonesia juara pun masih banyak juga yang nggak terima. Ya, kemarin Arbi juara pun nggak terima ketika saya buatkan konten selanjutnya sekalipun itu konten jauh berbeda dengan konten sebelumnya, bukan sekedar potongan-potongan video tanpa narasi, tanpa usaha, tanpa berusaha berbicara dan memberikan pikiran-pikiran secara pribadi, tapi ya masih ada juga yang merasa terlalu overproud ataupun terlalu lebay, dan padahal itu salah satu menarik dan prestasi yang patut kita berikan, informasikan kepada halayak, hal umum tentang pembalap Indonesia mampu juara di kejuaraan FOM Junior GP, dan itu menjadi juara pertama dari seorang pembalap Indonesia di kejuaraan tersebut. Kita bisa bayangkan sulit dan memang sangat keras banget perjuangan di sana. Sedangkan di Super Sport 300 Indonesia kembali bisa juara setelah terakhir 2018 yaitu Galang Hendra Pratama. Ya pantas kita harus buatkan konten dan kita berikan informasi kepada orang yang mungkin nggak tahu informasinya, yang nggak ngikutin juga dan nggak nonton juga. Itu harus kita berikan informasi agar semakin orang sadar dan aware bahwa wah, pembalap Indonesia nggak kalah dengan pembalap dari seluruh dunia, mau itu dari Eropa, dari Amerika, dari Asia lainnya dan lain-lainnya. Indonesia nggak kalah kok, bukan sekedar juara di kelas Asia aja seperti Asia Road Racing Championship, tapi di kejuaraan internasional pun bisa juara, sekalipun kelas-kelasnya masih untuk kelas pemula, yaitu Super Sport 300. Nanti kedepannya mudah-mudahan di Super Sportnya pembalap Indonesia seperti Aldi Setia Mahendra yang memiliki potensi diberikan kesempatan, dan ini intinya kita kawal dan terus kita support. Mungkin bagi RJD31 Media hanya bisa mensupport seperti ini, membuatkan konten, dan akhirnya mungkin ada beberapa sponsor yang tertarik dengan informasi-informasi yang bisa didapatkan dari RJD31 Media. Bagaimana potensi seorang Aldi Setia Mahendra? Oke, sepakat gak? Oke, kalau sepakat coba ditulis di kolom komentar pendapat kalian dan harapan-harapan kalian. Sehat-sehat buat kalian semua, jangan lupa makan dan jangan lupa berdoa. Akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.